Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dua wilayah, Grobogan dan Demak masih terkepung banjir. Ribuan warga butuh obat-obatan dan makanan. Pedagang kaki lima berunjuk rasa di depan kantor DPRD Semarang. Mereka mendesak agar boleh berjualan lagi di Jalan Hasanuddin dan Jalan Madukoro, Kota Semarang. Pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Hasanuddin dan Jalan Madukoro berunjuk rasa di depan gedung DPRD dan Balai Kota Semarang. Mereka menuntut untuk diperbolehkan berjualan kembali di sepanjang jalan tersebut. Kamis pagi, PKL yang berjualan di Jalan Hasanuddin Semarang Utara dan Jalan Madukoro Semarang Barat mendatangi kantor Balai Kota dan DPRD Semarang. Mereka menyampaikan aspirasinya lewat tulisan di spanduk dan orasi. Setelah berorasi, PKL diizinkan masuk ke kantor DPRD yang satu kompleks dengan Balai Kota Semarang. Dalam audiensi dengan DPRD, para pedagang menolak rencana relokasi dan meminta tetap bisa berjualan di jalan tersebut. Para pedagang resah setelah beberapa kali ada surat edaran dari camat melalui lurah yang meminta mereka pindah. Padahal mereka sudah menyerahkan data lengkap PKL beserta jenis dagangannya ke Pemkot Semarang. Kami sudah ngajukan ke Dinas Perdagangan sekitar 3 minggu yang lalu. Tapi seminggu kemarin itu oleh Camat Semarang Utara itu ada surat maksimal 5 hari harus pindah. Nah ini kan nggak ada koordinasi. Sekda Kota Semarang merespons tuntutan PKL. Pemerintah kota dan Dinas Perdagangan telah menyiapkan penataan ulang pedagang dengan memperhatikan aspek kebersihan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Ini prinsip ya, tadi karena dari Dinas Perdagangan ini kelihatannya sudah punya konsep untuk penataan, mengizinkan nanti mungkin ya kita menyesuaikan. PKL di Jalan Hasanuddin dan Jalan Madukoro dilarang berjualan karena menyebabkan kemacetan. Para pedagang kaki lima ogah direlokasi ke Lingkar Tanjung karena tempatnya kumuh dan jauh dari jangkauan pembeli. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Kediaman Iwan Setiawan di daerah Stabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo berubah sepi setelah Iwan ditangkap Kejaksaan Agung. Komisaris Utama PT Sritex itu dibekuk tim Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi bernilai triliunan rupiah di PT Sritex. Inilah kediaman Iwan Setiawan Rukminto, salah satu bos pabrik tekstil PT Sritex di daerah Sukoharjo. Rumah ini berada di kawasan Stabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Nyaris seluruh gerbang terkunci rapat, tidak ada kegiatan yang mencolok. Pasca Iwan ditangkap tim kejaksaan beberapa hari lalu. Dari luar pagar terlihat 2 mobil terparkir di garasi. Salah seorang penjaga mengatakan tidak mengetahui keberadaan Iwan Setiawan dan keluarganya. Pak, ini yang sini tuh rumahnya Pak Iwan yang ada rambutnya atau yang botak atau yang Sementara Kejaksaan Negeri Solo membenarkan penangkapan Iwan Setiawan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemungkinan itu kejadian benar, tapi terkait dengan teknisnya nanti yang lebih paham itu Kejaksaan Agung, karena di sini hanya tempat untuk transit, Pak. Transit atau mungkin membantu terkait dengan fasilitas nih Pak, sarana prasarana, karena kejadian itu ada di wilayah atau daerah hukum Surakarta gitu. Terkait jam 10-an. 10 itu jam 10. Yang ditangkap yang Iwan Kurniawan apa Iwan Setiawan, Pak? Yang Setiawan, Pak. Yang Setiawan. Rumahnya di mana itu, Pak? Rumah di mana, Pak? Rumahnya adiknya di mana? Saya kemungkinan seperti itu, tapi saya adiknya. Yang rumahnya di Imbaran atau saya di Pasar belum bisa memastikan. Di alamatnya, Pak. Saya belum tahu itu karena Sebelumnya pada Selasa malam lalu, tim Kejaksaan Agung menangkap Iwan Setiawan di Solo. Namun hingga kini, Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan kredit sebesar 3,6 triliun rupiah di PT Sritex. Kredit disalurkan kepada PT Sritex melalui 4 bank, yakni PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT Bank DKI, dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.
Seluruh siswa salah satu sekolah kejuruan di Kota Semarang secara serentak membaca buku. Gerakan ini untuk memperingati Hari Baca Buku Nasional sekaligus untuk menumbuhkan minat baca yang dinilai masih rendah di Indonesia. Siswa dan siswi salah satu SMK di Kota Semarang berkumpul di halaman sekolah. Mereka yang terbagi dalam beberapa kelompok bersama-sama membaca buku selama 30 menit. Setelah membaca, satu persatu dari perwakilan kelompok memaparkan isi buku bacaan di hadapan teman-temannya. Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Baca Buku Nasional yang jatuh setiap tanggal 17 Mei. Kegiatan membaca serentak disambut baik oleh siswa dan siswi. Mereka menilai gerakan ini jarang dilakukan oleh pihak sekolah lain. Nggak semuanya sekolah itu mengadakan literasi membaca serentak kayak gini. Kalau misalkan di sekolah itu mungkin ngadain, tapi itu nggak semuanya tuh membaca semuanya. Kalau misalkan kayak gini kan pasti kan semuanya kelihatan yang baca sama yang enggak. Jadi benar-benar bersyukur sih diadain kegiatan kayak gini. Tercetus ide membaca serentak ternyata dilatar belakangi rasa prihatin atas minat baca di Indonesia yang masih rendah. Fakta itu sesuai dengan data dari UNESCO. Jika minat membaca di Indonesia hanya 0,001%. Itu berarti dari 1.000 orang hanya ada 1 orang yang minat membaca. Dilatar belakangi atas dasar keprihatinan sama kepedulian terhadap minat baca baik di masyarakat maupun di pelajar yang mulai rendah. Sehingga kami melakukan gerakan kecil ini yang semoga awali dari kampus SMK Muhammadiyah 1 Semarang ini nanti bisa berdampak meningkatkan minat baca tidak hanya secara internal di sekolah kami, tetapi juga bisa berdampak positif kepada masyarakat. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat mendorong minat membaca buku, karena dengan membaca kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Apakah Anda penggemar es krim? Nah, es krim hasil inovasi buatan siswa di Kabupaten Cilacap ini beda dari es krim pada umumnya. Es krim dibuat dari bahan sayur-sayuran. Seperti apa prosesnya? Berikut liputannya. Jika es krim biasanya berbahan utama susu, krim, gula, dan berbagai perasa lainnya, nah es krim buatan siswa SMP Muhammadiyah 1 Cilacap ini beda dari yang lain. Ya, es krim ini berbahan sayur pakcoy. Proses pembuatannya pun sangat mudah dan bisa Anda lakukan di rumah. Sayur pakcoy pertama-tama dipotong kecil-kecil agar mudah dihancurkan. Sayur kemudian digiling hingga halus dengan dicampur susu, tape singkong, susu kental manis, dan sereal. Setelah menjadi halus, sayuran pakcoy dimasukkan ke dalam wadah dan disimpan di lemari pendingin agar mengeras. Kini es krim pakcoy siap disajikan. Rasa es krim sayur pakcoy sedikit berbeda dari es krim pada umumnya karena berbahan dasar sayur sehingga sehat bagi tubuh. Milih pakai pakcoy itu kenapa? Sayur pakcoy kenapa? Karena es krim pakcoy itu dapat meningkatkan konsumsi sayuran. Jadi buat mereka yang nggak suka makan sayuran secara langsung bisa menikmati es krim pakcoy tanpa harus merasa mengkonsumsi sayuran sama sekali. Di Cilacap ini ada kegiatan ekstrakurikuler namanya KIR, Karya Ilmiah Remaja Anak-anak. Di KIR ini ditanamkan inovasi inovatif untuk berkreasi, diantaranya muncullah ide untuk membuat es krim dari bahan sayur mayur berupa pakcoy. Hasil karya ilmiah pada siswa ini patut Anda coba di rumah sebagai asupan gizi bagi anak-anak. Mardianto melaporkan dari Cilacap.